Halo guys, welcome back to my YouTube channel Maria Novilia. Jika ini adalah video pertama yang kalian tonton dari channel aku, welcome, saya Maria Novilia dan akan ada updatean video baru setiap minggunya. Jadi make sure kalian klik tombol subscribe, kemudian turn notification biar kalian jadi orang pertama yang tahu ketika saya upload video yang baru. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di @_novilia karena biasanya di IG story saya selalu update tuh video-video apa yang akan tayang, jam berapa yang akan tayang. Jadi make sure supaya kalian tidak ketinggalan. Ya oke, di video kali ini adalah video reaction. Jadi buat teman-teman, kalau ini adalah video pertama yang kalian tonton, nah ada drama Jepang ya. Biasanya kan drama Korea ya. Kali ini drama Jepang, di situ menceritakan tentang apoteker yang bekerja di rumah sakit. Nah ini bagus banget sebagai pembelajaran, karena di video ini, di reaction ini saya akan compare apoteker di Jepang lewat drama ini, lewat drama Jepang dan apoteker Indonesia seperti apa. Oke, jika kalian penasaran, keep in watching ya. Ya oke teman-teman, di episode ketiga ini, dia ada sekitaran 45 atau 46 menit ya. Oke, so make sure teman-teman sebelum kalian lanjut untuk nemenin saya nonton, saya yang mengajak kalian nonton, sediakan cemilan ya. Oke, mari kita mulai sekarang. Nah, biasanya seperti biasa kalau di video ini ya, dia mulai dengan case apa yang akan dia balas, case apa yang akan dia bahas. Ini ada seorang laki-laki ya, Pak Nita namanya. Oke, saya stop sampai di sini. Nah, ini di ceritanya ada seorang pasien ya, Pak Nita. Dia itu guru Pak Nita. Kalau biasanya di Indonesia namanya Nita itu perempuan ya. Oke, abaikan itu. Jadi backgroundnya itu dia adalah guru SD ya. Oke, kita lanjut nih. Dia masuk IGD, nggak tahu kenapa koma ya. Kita lanjut. Oke, di sini kan pasiennya kayak minta-minta bangun ya, biasalah. Kayaknya pasien di Indonesia juga kayak gitu ya. Tiba-tiba pas kita buka mata, terus ada di lingkungan rumah sakit kan kayak kaget gitu. Kita lanjut. Ya, ini juga biasanya di Indonesia ya teman-teman. Kalau misalnya teman kerja kita baru cuti melahirkan gitu ya, dia suka bawa anaknya untuk apa, kayak tunjukkan ini loh anak aku yang lahir. Biasanya suka bawa imunisasi gitu kan, karena pegawai itu biasanya kita punya kayak asuransi, bukan asuransi sih. Iya, kayak asuransi dari rumah sakit gitu loh. Tapi beda-beda rumah sakit. Kudasai. Wow. Nah, mungkin teman-teman ini nanyakan ya, apa yang apoteker Midori bikin. Jadi ini namanya rekonsiliasi obat teman-teman. Jadi rekonsiliasi obat itu kayak kita mendata obat-obat apa yang dikonsumsi sama pasien selama dia di rumah ya. Wow, selama aku kerja aku nggak pernah sih obatnya sebanyak ini. Wow, ini kalau kita lihat kayak sampah nggak sih ini terlihatnya ya. Tapi bagusnya si pasien ini dia tetap simpan, jadi bisa didata kayak gitu. Nah, apakah sama dengan Indonesia? Ya, sama. Biasanya tiap rumah sakit beda-beda ya aturannya. Ada di beberapa rumah sakit, apoteker itu ngedata obat-obatnya pasien ketika pasien dari UGD. Jadi pintu pertama kan UGD ya. Atau dari poli rawat jalan. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga tapi ada juga apoteker-apoteker merekonsiliasi obat itu ketika pasien sudah ke ruangan masing-masing, kan lebih lebih enak, lebih private juga, privasinya kejaga gitu. Nah, kenapa sih harus didata obat-obat selama pemakaian? Biar sinergis terapi obatnya pasien selama dia di rumah dengan mungkin akan diberikan sama dokter selama dia dirawat di rumah sakit kan. Jadi nggak double terapi, nggak ada obat yang kayak merugikan satu dengan yang lain gitu loh. Wow, kenapa obat itu ya? Siapa ini?
どうしたの？ Oh, murid Pak Nita ya. もしかして新田先生のこと Kayaknya sedih ya kalau jadi gurunya digituin. Oh, ini. Jadi ini ceritanya kenapa dia sampai masuk rumah sakit. 先生走ってよ Oh, walah. ああ、透析の Pasiennya ginjal ya guys ya. Disayat Jadi jalani cuci darah. いくつか確認させてください。どうぞ。まずレナジェルについてですが、通常食直前 Oke, jadi permasalahannya di sini obat yang tadi itu seharusnya kan kalau aturannya itu sebelum makan ya. Tapi ini di resep ditulisnya sesudah makan. Cuman si apoteker yang di apotek tuh nggak konfirmasi kembali lagi ke dokter. Mungkin ada juga teman-teman yang menanyakan, emang seberapa ngaruh sih sebelum atau sesudah makan? Tergantung cara kerjanya si obat ya, teman-teman. Karena ada beberapa obat justru kalau ketemu sama makanan, efektivitas obatnya turun. Gitu, kan sayang ya. ドゥ処方ですか。それとアダラート CR を繁盛に Iya, betul. Nggak semudah kayak kita ngebagi matematika ya. Kalau misalnya 20 mg dibagi setengah ya 10 mg. ミリグラムはもう入荷したので今後は大丈夫ですから。では。 Jadi ini apotekernya ketemu sama apoteker di apotek. Waduh. Oh, か。 jadi laki-laki ini juga ternyata apoteker yang pernah mereka ketemu di tempat ramen. Oke. Kayaknya ini apoteker-apoteker yang pesimis deh. 感じ悪い。それで新田さんのことですか？ Nah, ini mungkin ada yang tanya-tanya ya. Kak, kalau apoteker itu ada shift malamnya nggak? Jadi tergantung di mana kalian bekerja. Kalau misalnya rumah sakit, ada juga beberapa rumah sakit yang nggak mengharuskan apoteker shift malam, tapi ada juga yang ada. Apotek juga sama. Jadi tergantung ya. Jadi make sure kalian kalau mau tanda tangan kontrak itu dibaca baik-baik. 3 shift kah, 2 shift kah? わざわざ直接文句言いに来たんですか？ないです。薬剤師ならもう少しきちんと薬を扱ってください。暇なんですね、病院。 Kalau misalnya kita compare dengan apotek-apotek yang ada di Indonesia, kayaknya di apotek itu nggak cuman apoteker sendiri deh yang bekerja. Biasanya kita ada apoteker sama asisten apoteker. Ya minimal satu-satu ya. Jadi mesti ada 2 orang itu pun kalau apotek yang kecil. Kalau apotek yang besar, pasiennya banyak ya tentu orang-orangnya juga pegawai-pegawai atau karyawannya juga disesuaikan ya. Beban kerjanya dengan orang-orang yang bekerja gitu. Kalau kayak ini dia sendiri semua, wah pusing juga ya. Ya, aku pasti. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena biasanya di rumah sakit yang khusus ngurusin susun menyusun rekam medis itu udah ada timnya sendiri ya. Jadi tim rekam medis. Jadi kalau misalnya apoteker ya fokusnya pengobatan pasien kayak gitu. Kalau di apotek, karena saya nggak pernah bekerja di apotek, jadi nggak tahu ya. Sepertinya mereka yang melakukan sendiri sih. Nggak tahu. Jadi mungkin teman-teman ada apotek yang nonton, mungkin boleh share di bawah ya. Kalau di apotek itu gimana dengan rekam medis pasien? Apakah ada orang khusus yang nanganin atau apoteker juga yang turun tangan? 新田さんは夜遅くまでやってる駅前の透析クリニックを使っていて、ここに処方箋を持ってくるのはいつも11時過ぎ。お待たせしました。こちらになります。 Walah. Jadi gitu permasalahannya. Dia konsumsi obat beserta dengan minuman kayak energy drink gitu. Wow. Menambah stamina. Sedangkan dia ginjal ya bermasalah. 知ってますよ。でも仕方ないでしょ。客が欲しがってるんだ。 Udah kepikiran dia, gengs. Nah, ini pulang pagi berarti semalam dia shift malam ya. Kayaknya rata-rata apoteker juga kayak gitu. Maksudnya pertama kali mereka baru selesai, fresh graduate, kita fokus gitu ya. Oh, kita patient oriented. Pokoknya segala sesuatu kita utamakan pasien. Tapi lama-kelamaan dituntut dengan harus capai omset. Jadi kayaknya motivasi kita udah mulai belok nih ke money oriented gitu ya. Manusia banget ya, manusiawi.
Oh, mereka mau briefing ini. Sama dengan Indonesia sama. Jadi setiap kita shift pagi gitu ya, atau pergantian shift, kita selalu ada briefing. Atau kalau misalnya dari pagi ke shift siang, ada operan gitu ya. Jadi si apoteker Midori ini dia kayaknya apoteker farmasi klinik gitu ya. Soalnya dia sering-sering berkunjung ke bangsal-bangsal pasien. ええ、まあ Jadi dia minum energy drink itu karena lembur ya, banyak tugas yang harus dia kerjakan. Karena waktunya itu tersita di を cuci 確保 darah する ya ため kan. には透析の後 Waduh. 夜中に処方してもらうしかないんです。 Kayaknya dia emang passionnya ya pekerjaan itu. Emang dia enjoy. ぜひこのタイミングで生活のサイクそんなルを見直簡単なことじゃないんですって。 Marah gengs. Nah mungkin pertanyaan kalian, ada nggak pasien-pasien kayak gitu di Indonesia? 僕の Ada. 生き方までとやかく言われたくありません。ほっといてください。 Kadang apalagi kalau misalnya mereka udah lanjut usia gitu ya, suka-suka sensitif. Kalau kita yang masih muda ini ngasih saran gitu loh. え半日かけて学生2人しか来なかったの？ Aduh. Jadi mereka ini lagi kekurangan itu ya, やっぱり gengs. 病院薬剤師は人気ないですね Tenaga 病院 kerja. 薬剤師は医者の奴隷なんていう人もいますしね。半田部長新しい人引っ張って Waduh. 部のみんなが消えちゃったら Jadi mereka ada rencana mau 絶 mogok 対に気 kerja, づかれない gengs. ようにね。 Karena merasa kekurangan tenaga ya. 荒上さんも Dan iya, itu emang tugasnya kepala instalasi farmasi. Untuk coba sampaikan ke atasannya kan. Tentang penambahan tenaga kerja. Oh, jadi pasien ini dia nggak minum obatnya. Dia cuman lepas dari tempatnya dan simpan di dalam laci dong. Astaga. Kenapa ini? Ini masuk shift malam ya? ドラッグストアに乗り込んだんだってな。瀬能さんで相手の薬剤師殴ってきたのか。 Oh, lagi ngedown dia. 返り討ちにされましたそっちの理想を振りかざしてんじゃねえよって言われて Banyak banget ini mau didata, gengs. Jumlahnya ada berapa obat pasien? Wow. Nah, di sini mungkin teman-teman akan bertanya kalau misalnya di rekonsiliasi obat itu apa aja sih yang didata? Biasanya nama obat, aturan pakai, jumlah, kemudian tanggal kedaluarsa. Kalau di rumah sakit aku yang terakhir sih dia ngecekin juga ya. Maksudnya kemasannya rusak atau enggak, kemudian masih bisa dipakai atau enggak. Nah, nanti data-data rekonsiliasi ini kita sampaikan ke DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Nanti melalui GP ya, General Practice atau dokter umum. Nanti si GP yang lanjut ke DPJP atau dari apoteker juga bisa langsung ke DPJP bila beliau saat itu ada ya. Nah, nanti lewat data itu si DPJP dia akan menentukan terapi selama pasien itu di rumah sakit kan. Jadi biasanya suka di form rekonsiliasi itu di pojok kanan ya. Paling pojok tuh suka ada keterangan lanjut atau tidak. Nah, kalau misalnya lanjut itu biasa dicentang. Nah, jadi kita udah tahu tuh, oh ini yang dilanjut. Nanti di bawah di kolom rekonsiliasi suka ada tambahan terapi ini gitu. Ntar ada juga yang tidak dilanjut, nanti tulisnya centangnya tidak gitu. Sama dengan Indonesia sama. Udah sampai pakai kaca pembesar, gengs. Nah ini ya teman-teman, ada enak dan nggak enaknya kalau misalnya kita kerja shift-shiftan. Kalau shift itu biasanya kita bisa tukar shift dengan わかりました teman kerja kita yang lain ya. Tapi nggak enaknya kalau gini, udah 3 malam berturut-turut shift malam, terus karena ini teman sekerja ini rekan kerjanya anaknya sakit mungkin ya, jadi harus ngejaga anaknya, maka tambah lagi shift malam, jadi 4 hari berturut-turut. Oh my gosh. Di apotek lagi pusing, di instalasi farmasi juga lagi pusing. Banyak banget ini obatnya. Kalau dilihat dari sini, kayaknya rekam medis mereka udah dalam bentuk elektronik ya. Elektronik rekam medis, jadi tinggal kita masukkan
nomor rekam medis pasien, kemudian data-datanya keluar. Bagus juga, jadi kita nggak berebut-berebut gitu kan. Biasanya kalau dalam bentuk buku kan kita suka berebut-berebut karena semua mau pakai. DPJP mau pakai, dokter jaga mau pakai, perawat mau pakai, bidan mau pakai, ahli gizi juga mau pakai. Aduh. Tapi kan kalau misalnya dalam bentuk elektronik kayak gini semua bisa akses. Ini lagi nyari-nyari pasiennya. Pasiennya kabur. Ada lapangan helikopter. Oh, ini dia. Dia telepon apoteker yang ada di apotek, mana tahu apotekernya tahu kan, soalnya mereka yang biasa ketemu. Jadi pasien ini udah nggak minum yang obat itu ya, penambah darah atau zat besinya ini karena mual. Aduh. By the way, apoteker yang cowok ini walaupun habis shift malam tetap kinclongnya wajahnya ya. Soalnya kalau kita habis shift malam, aduh, udah kayak orang gak ada darahnya, pucet. Oh, dia nyari pasiennya itu ke sekolahan. Wah, pingsan gengs. Wah, udah lemes ya kan. Oh, ditelepon ambulans. 30代男性でヘモグロビン値が極端に下がって重度の貧血になっている可能性があります。急いでください。 Wah, kurang operasi. Tekanan darahnya tinggi. Kurang darah dia, gengs. どうかされましたか？あ、いや。薬剤師も集めて合同で勉強会やってるんだけど、もしよかったら君も来てみてよ。 Ya, mungkin juga teman-teman ini ya bertanya kenapa butuh seminar-seminar kayak gitu. Sama juga dengan di Indonesia ya. Jadi para apoteker mereka secara berkala ada pertemuan-pertemuan untuk seminar kayak membahas topik tertentu kayak gitu. Dan selalu ada SKP. Nanti SKP itu buat apa sih? SKP itu tujuannya nanti untuk perpanjangan itu ya, STRA, surat tanda registrasi apoteker. Nanti mungkin buat teman-teman calon apoteker yang masih S1 gitu ya, atau lagi lanjut di kelas apoteker, terus nanti kalian akan paham sendiri. Dan mungkin teman-teman apoteker di rumah udah pasti paham kenapa butuh SKP gitu-gitu ya. Ternyata sama kita, gengs. Kayaknya dia tipe-tipe apoteker pesimis ya. Oh, jadi dia, si pasien itu lembur ngegambar-gambar ini loh. Nah, di sini nanti mungkin teman-teman bingung ya, lah emang kenapa kalau misalnya pasien ginjal kok dikasih obat penambah darah gitu ya. Nah, nanti teman-teman juga kalau udah di kelas apoteker akan belajar tuh kalau misalnya pasien dengan kondisi ginjal terus dia udah di stage tertentu terus udah menjalankan cuci darah, itu nanti ada algoritma pengobatan. Pasien butuh apa-apa aja gitu. Nanti teman-teman juga akan belajar. Nah, jadi ternyata pasiennya ini juga tekanan darah ya tadi sampai 150. Wah, tinggi banget itu. Ini obatnya banyak banget. Jadi ini ruang khusus, teman-teman. Ini namanya ruang konseling. Biasanya ruangan ini dipakai apoteker untuk jelaskan obat ke pasien-pasiennya. Tapi nggak semua pasien yang di konseling ya. Cuman kalau PIO iya pemberian informasi obat ya ke semua pasien. Tapi kalau konseling kan itu lebih dalam lagi ya. Biasanya kayak pasien-pasien yang dapat obat lebih dari satu atau pasien-pasien dengan kondisi khusus ya. Ya, jadi obat yang tadi yang bikin mual untuk tambah darah itu diganti ya, agar supaya kalau obat yang sebelumnya yang warna orange itu rasa mualnya tinggi banget. Nah, ini diganti dengan obat yang rasa mualnya itu agak-agak turun dikit. Kalender obat dong. Ya, nah kalau misalnya kayaknya di apotek-apotek juga jual ya teman-teman. Mungkin nggak seperti kalender ini, dia gambarnya seperti ini. Nah, itu udah ada hari-harinya ya kan. Harinya biasanya obat-obat itu digunting tapi nggak perlu dibuka dari kemasannya, digunting kemudian dimasukkan ke kotak-kotak yang tadi ya, di hari-hari apa aja. Itu mempermudah pasien untuk manajemen obatnya biar dia nggak lupa.
Pokoknya nggak harus bikin kalender kayak gini sih. Jadi dia Pak Guru ini, si sensei ini dia dapat banyak support dari anak-anak muridnya. Dia pikir anak-anak muridnya itu nggak mau ketemu sama dia. 実は Ternyata mereka support ya. 新田 Wow. 先生を心配して何度かこっそりここに来ていたんです。その時お願いして。 Coba teman-teman lihat ekspresinya, udah mulai seneng ya kan? 嬉しいです。 Semuanya. 一人だけじゃないですよ。 Kayaknya apoteker Indonesia nggak sampai, nggak tahu ya, mungkin ada ya. Tapi kalau saya pribadi sih nggak sampai segininya ya. Waduh. 白石君、 Kayaknya apotekernya bener-bener sayang ya sama pasien. どうして？ 柿沢君、 Ih, sedih ya. これ見てくださいよ。 Sedih ya ceritanya ya. Jadi pasiennya ini lagi ngedown. わざわざ学校まで行ってくれ。 Walah. Wow, semua siswa-siswanya. Dia udah mulai semangat lagi, gengs, untuk melanjutkan ininya. Karena emang gitu, teman-teman. Pasien tuh kalau misalnya di rumah sakit kayak ngedown gitu ya. Banyak sih aku nemuin pasien-pasien kayak kehilangan semangat untuk hidup. Aduh, sedih ya. Teman-teman kalau pernah ngikutin podcast bareng dokter Muti ya, yang pas dia ngasih pesan itu, kalau teman-teman fokusnya uang, mending gak usah di dunia kesehatan, apapun itu ya, mau apoteker, dokter, perawat, いいなんだよ。 karena bukan itu yang 今の自 dikejar. 分がいいなんて思ってない。だけど仕方ないんだって。 Nanti ujung-ujungnya kalau fokusnya money oriented bakalan kecewa kayak apoteker ini ya. Sekolahnya mahal. Wow, 15 pil dalam sehari. と折り合いをつけながら Iya sih, emang pasien-pasien, apalagi kalau dia komplikasi ya, waduh, banyak gitu. 見て、私も頑張ろうって思いました。理想の薬剤師を目指していくつもりです。 Menjadi apoteker yang ideal itu tujuanku, wow. 新田さんのことどうか Soalnya kan pasiennya udah sembuh, udah keluar dari rumah sakit, jadi dia merawat jalannya ke apotek, ngambil obat maksudnya. Oh, ini dia. Waktu PKPA di rumah sakit. ベースに心 Oh, 不全があるので oke. Jadi dia anak PKPH ini ya? Oh gitu. Jadi dulu apoteker pembimbingnya yang di UGD itu ya. Nah ini apoteker, pasiennya datang. Mau nebus こ lagi? れお願いします。 Oh udah diganti obatnya. お待ちください。 Cuman digituin, aduh. 新田さん、 Apotekernya udah mulai care ya. Care ke pasien. 困ったことがあったら Wow. でも相談してください。 Yang tadinya kayak peduli nggak peduli, yang penting dia dapat uang. Aduh, kosong, gengs. Aduh, kepala instalasi farmasinya. Dia pikir orang-orang udah mogok kerja ya kan? Karena kurang staff. Oh alah. Jadi dia dapat surprise. Ternyata, wow, udah 20 tahun kerja di rumah sakit. Wow. おめでとうございます。 Wow. Salut nggak sih dengan orang-orang yang kerjanya lama kayak gini? Aduh, biasanya kalau masih muda itu suka pindah sana pindah sini ya kan? Tapi aku pernah ketemu dengan apoteker, dia udah 15 tahun kerja. Ya, gitu ya gengs ya. Ini masih ada sekitaran 3 menit, tapi aku rasa untuk ngebahas tentang isi dari drama ini udah cukup ya teman-teman. So, gimana? Saya harap lewat drama ini aku compare apoteker di Jepang seperti apa lewat drama ini dan apoteker Indonesia seperti apa. Semoga teman-teman yang para calon apoteker atau mungkin apoteker misalnya di industri yang pengen ke rumah sakit, ingin tahu itu seperti apa, walaupun maksudnya udah pernah PKPA gitu ya.
Ya, itu aja videonya. Gimana jika kalian suka dengan video seperti ini? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian di like, di komen, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Biar makin banyak orang yang tahu peran apoteker di masyarakat. So, see you in the next video. Bye!